Oke, jadi kita di sini mau resusitasi 900. Jadi prinsipnya adalah di sini kita berarti bantuin Jadi di sini kita bantuin persalinan kan berarti ya bayinya. Jadi nanti tuh kita yang pertama adalah kita inform konsen dulu sama ibu. Kita bilang selamat siang ibu, saya dokter ini yang akan nanti membantu proses persalinan ibu. Nah, di mana nanti kemungkinan ini nggak kosong ya? Nggak kosong, enggak. Ada aku kok. Kosong nggak? Enggak. Kenapa ya? Mereka bingung juga. Apa kita yang salah lagi? Apa kita yang salah? Bodoh aja, bodoh. Kita kan masuk aja begitu. Iya, itu salah. Enggak. Kita dari stasi 3. Oke, jadi kita nanti minta informasi sama ibunya. Kita bilang, ibu nanti ada kemungkinan untuk bayinya nggak bernafas secara spontan ya bu ya, yang mana itu membayangkan ibu. Nah nanti saya akan jika bayinya lahir tidak bernafas secara spontan, saya akan melakukan prosedur resusitasi yang mana itu akan membantu bayinya untuk bernafas gitu dan menyelamatkan bayi. Apakah dari ibu dan bapak bersedia? Jika bersedia, maka kalian lanjutin ke selanjutnya. Selanjutnya itu adalah mempersiapkan tim. Jadi resusitasi itu minimal 3 orang. Jadi warnanya ini tadi baru masuk atau udah? Baru masuk. Bohong banget. Ada berapa? C3. Oh, C3. Kita yang salah. Tanya sama. Belum apa dia udah tahu dah. Oh dia nyasar kok, dia nyasar. Iya, kita yang nyasar kok, yang nyasar. Enggak kita bener. Jadi satu megang ventilasi, satu megang kompresi, satu obat. Jadi kalian bilang aja di sini saya akan mempersiapkan tim di mana saya bertanggung jawab terhadap kompresi, kemudian nanti saya akan minta satu dokter atau satu suster lain untuk bertanggung jawab terhadap ventilasi dan satunya untuk obat. Kayak gitu. Setelah itu di sini kita akan kita ke ibunya lagi, kita paparkan faktor resiko persalinan. Jadi kita nanti tinggal bilang aja ibu nanti pada saat persalinan akan ada resiko terjadinya perdarahan, ada resiko terjadi eklamsi, kemudian pada bayinya juga nanti bisa jadi bayinya henti nafas. Namun di sini kami sudah bersiap dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ibu dan juga bayi. Terus lanjut lagi kita mempersiapkan tempatnya. Jadi tempat ibunya tidur dipersiapkan, kemudian ibunya diminta untuk masuk ke posisi persalinan dan litotomi. Setelah itu di sini kita taruh kita boleh siapin alat dulu, kita pastiin dulu si alatnya itu berfungsi atau enggak. Jadi ada amu bag, terus ada ini suction dili, terus ada suction ball, sama ada stetoskop, terus ada obatnya ini nggak dipakai. Obatnya itu adalah cairan lidocaine larutan adrenalin 1/1000, dosisnya itu 0,1 sampai 0,3, ada di checklist kok. Itu sama anduknya itu minimal 3 gitu. Nah anduknya itu nanti kita bakalan pakai untuk ekstensi jalan nafas, jadi dia harus digulung-gulung. Nah kalian boleh gulung-gulungnya sebelum kalian mulai prosedur atau setelah kalian mulai prosedur nggak masalah. Tapi kalau aku bakalan sebelum, karena biar nggak kerepotan, karena nanti kita bakal megang bayinya juga. Jadi kalau bayinya harus taruh terus kita gulung-gulung dulu ribet, jadi mendingan gulung-gulung dari awal aja. Jadi ini kalian gulung-gulung, siapin dulu, sama anuin anduk, letakkan anduk di perut ibunya. Ini nanti buat naruh si bayinya setelah ibunya lahir. Kayak gitu. Setelah itu kalian boleh persiapin diri, kalian cuci tangan pakai handscoon. Selanjutnya baru mulai prosedur. Nah di sini sesaat setelah bayinya lahir, kalian pegang bayinya, support lehernya, terus taruh di perut ibunya. Taruh di perut ibunya. Di sini kalian jepit umbilikusnya, terus dipotong. Ini sambil kalian angkat lagi, terus taruh lagi, kan tadi udah taruh di anduk ya, anduk di perut ibunya tadi. Umbilikusnya dipotong sambil kalian lihat di sini. Kalian mau observasi, boleh kalian bilang observasi Apgar, boleh kalian bilang observasi nafas aja. Jadi pasti nanti dibilang sama dokternya bayinya nggak nafas deh gitu, pasti dibilangin kayak gitu, karena kita mau resusitasi kan. Kalau misalnya kalian mau bilang evaluasi Apgar juga nggak masalah, tapi di checklist sih nggak disuruh ya, nggak ada Apgar-Apgaran. Cuman kan kemarin kita sempat mention itu terus. Terserah kalian aja. Di sini kalian tinggal bilang bayi tidak bernafas, maka saya akan membawa bayi ke meja resusitasi. Selanjutnya di meja resusitasi di sini leher bayi itu akan kalian masukin anduk. Ini untuk ekstensi jalan nafas biar jalan nafasnya lurus. Kayak gini. Jadi ini jalan nafasnya udah lurus. Setelah itu kalian sebelum melakukan apapun kalian suction dulu. Di bahu apa di leher? Di antara bahu dan leher sebenarnya prinsipnya, karena dia mau ekstensi jalan nafas aja. Kan kalau kayak gini jalan nafasnya gini. Soalnya pas itu kalau nggak salah nggak boleh di leher deh. Soalnya nanti
gini kan kayak gitu. Jadi di bahu nggak sih pas itu sama dokter siapa sih? Ini ada ya, ini siapa? Di tengah-tengah. Oh, kan itu Ini yang maksudnya kan ada resusitasi. dokter bukan Dokter Katanya di tengah-tengah bahu gini. mana? Iya, Oh gini. di Gantung bahu. gini. Heeh. Biar kan kebuka biar dia nengadah gitu loh. Gitu sih. Kalau aku dari dokter dia di leher sih, tapi yaudah nanti aku tak coba Oh, iya, di tanyain sini ya. ya. gitu. Jadi Iya gantung. kan di bahu kan. Oh itu di leher. Megan. Berarti gantung. Mungkin nanti aku tanya dulu ya, kita kasih lagi ke ayah dia di dada atau di leher. Kalau aku diajarin dokter Regia tuh di leher katanya. Nanti kita kasih lagi. Pokoknya itu prinsipnya adalah ekstensi jalan nafas. Setelah di ekstensi jalan nafas, di sini kita suction dulu. Boleh pakai ball, boleh pakai lidi. Tapi kayaknya kalau pakai manekin ini tuh nggak cukup masuk. Jadi pakai yang ini aja. Ini kalian mulut dulu 5 cm masuk, sambil kalian tarik sambil ini dikeluarin. Terus habis itu hidung kanan kiri. Udah, setelah itu kalian keringin sambil kalian stimulasi taktil. Jadi bayinya dikeringin kayak gini sampai ke muka-muka juga sambil agak ditekan. Terus kalian stimulasi taktil, kalian gosok-gosok dadanya dengan harapan bayinya nangis gitu. Ini boleh dada, punggung sama kaki. Tapi pasti nanti dibilangnya bayinya masih belum nafas. Jadi di sini kalian tinggal bilang aja, di sini setelah dilakukan stimulasi taktil, saya observasi kembali dan bayi masih belum bernafas secara spontan. Selanjutnya lanjutin kalian ke ventilasi, karena bayinya belum nafas secara spontan. Kalian lanjutin ke ventilasi, tapi anduknya kalian ganti dulu. Jadi setelah kalian keringin, anduknya diganti yang baru, terus kalian selimutin bayinya kayak gini, kecuali dada sama muka, terus kalian ventilasi. Nah ventilasi ini kalian itu harus di atas bayinya. Nah tapi kan kita kan cuma 1 orang. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita memang mau kompresi, kita diam aja di sini. Tapi karena kita cuma 1 orang, kalian boleh putar aja nggak apa-apa manekinnya. Diputar biar kalian di atasnya, terus baru kalian ventilasi. Kan ini masih ventilasi yang pertama kan. Jadi ininya itu nutupin dagu, mulut sama hidung. Jadi gini, terus tangannya C, terus agak ditekan. Sambil kalian observasi dadanya ngembang atau enggak. Kalau dadanya dibilang nggak ngembang, kalian suction lagi mulut hidungnya. Habis itu baru lanjutin ventilasinya. Ventilasinya dilakukan 20 kali dalam 30 detik. Dilakukan 20 kali dalam 30 detik. Setelah itu udah 30 detik kalian evaluasi lagi bayinya, evaluasi DJJ. Ini setelah diventilasi kalian langsung evaluasi DJJ. Pakai apa? Pakai stetoskop. Pakai stetoskop bioauskultasi di apex bayi, ya agak sedikit di bawah nipple bayi. Terus kalian boleh palpasi antara brachialis atau umbilicus. Katanya lebih enak umbilicus, tapi terserah kalian mau di brachialis juga nggak masalah. Terus kalian dengerin selama 6 detik, kalian hitung berapa kali nadinya, kalian kali 10. Dari situ kalian lihat DJJ-nya. Kalau dia di bawah 100 tapi di atas 60, kalian lanjutin ventilasi aja. Tapi kalau dia di bawah 60, kalian lanjutin ventilasi sama kompresi. Kalau dia di bawah 100, ada. Iya. Kalau intinya kalau di bawah 100, di atas 60 dia cuma ventilasi, kalau di bawah 60 dia ventilasi dan kompresi. Nah, nanti dibilang sama dokternya misalnya DJJ-nya dapat 45 deh, berarti kalian lanjutkan ventilasi dan kompresi kan. Baik, karena DJJ didapatkan 45, maka dilanjutkan dengan ventilasi dan kompresi. Di sini saya akan bertanggung jawab atas kompresi dan saya akan meminta suster atau dokter yang lain untuk bertanggung jawab atas ventilasi. Kayak gitu. Nah, di sini resusitasi dilakukan dengan rasio 3:1, yaitu 3 kali kompresi dan 1 kali ventilasi yang dilakukan dalam kurun waktu 2 detik dan dilakukan selama 1 menit. Jadi 3:1 tuh dicapai dalam 2 detik dan dilakukan selama 1 menit. Nah, jadi di sini kalian kompresinya tangannya, pergelangan tangannya itu ada di lateral bayi, terus fiksasi di punggung bayi. Fiksasi punggung bayi agak ditekan ya, agak ditahan gitu bayinya biar nggak fraktur. Terus tangannya ibu jari itu ada di bawah garis khayal antara nipple, sepertiga sternum antara nipple bayi. Kalau bayinya kecil atau bayinya prematur, boleh jarinya kayak gini di atas satu sama lain. Gitu. Terus di sini tadi ada yang bilang begini 90 derajat itunya kompresinya. Tapi yang gue pelajarin sih gini ya, nggak 90 derajat. Itu nanti bakal kita pastiin lagi kayak mana. Nah intinya kalian kompresi 3 kali, terus ventilasi sekali. Kalian lakukan selama 1 menit.
Udah 1 menit, kalian evaluasi lagi DJJ-nya. Pakai lagi stetoskopnya, raba lagi brachialis atau umbilicalisnya selama 6 detik, kalian kali 10. Berapa DJJ-nya? Kalau DJJ-nya udah di atas 100, dibilang sama dokternya, misalnya DJJ-nya udah 110 dek, kalian selimutin, kalian balikin ke ibunya untuk IMD, inisiasi menyusui gitu. Udah selesai prosedurnya. Tapi kalau misalnya dibilang DJJ-nya masih 45 dek, kalian lanjutkan dengan pemberian obat secara IV, boleh dari umbilikus, boleh dari perifer. Itu kalian tinggal bilang aja, nanti saya akan meminta dokter untuk memasang IV line dan injeksi adrenalin, larutan adrenalin 0,1 sampai 0,5 mg per kilogram BB. Gitu sambil dilanjutkan kompresi dan ventilasi selama 1 menit kembali. Kayak gitu. Oh tapi dibilangnya kayak DJJ-nya 80 deh, berarti lanjutnya ventilasi aja, nggak perlu kompresi dan nggak perlu masukin obat. Mungkin ada yang mau tanya? Yang mau coba kompresi ventilasinya? Kayak gini.